promosinya tidak jelas. Jadi bisa kita kategorikan serba berantakan. Sehingga blog mereka sepi, akhirnya mereka bosan untuk mengembangkan blognya. Nah, disinilah kita harus memiliki komitmen yang lebih ya, supaya blog kita itu berkembang. Oke, untuk pertanyaan yang pertama ya, Bapak Ibu Guru, bisa coba di kotak-katik ya handphonenya untuk mencari kolom komentar ya. Ini pertanyaannya, apa beda website dan blog ya dilihat dari tata bahasa? Mungkin Bapak Ibu sahabat rumah belajar pernah melihat sebuah website ya, kemudian blog. Nah, kira-kira dari segi bahasa perbedaannya apa ya? Mungkin bisa berikan jawabannya lewat mereka sudah yang memberi komentar. Apa ya dari segi bahasa nih? Kalau website itu bahasanya bagaimana, kemudian kalau blog itu bagaimana ya? Itu ada yang jawab Pak Eri. Sudah ada ya? Pak Andreas coba filter mana yang nanti ada hadiahnya ya, ada rewardnya. Oke, kita lihat dulu. Untuk website itu bahasa yang digunakan itu cenderung formal, sedikit lebih terikat ya dengan aturan, kaku. Sedangkan blog itu lebih dinamis, jadi berbeda ya, disesuaikan dengan kebutuhan dari pembacanya. Jadi kalau ada bahasa-bahasa yang tidak resmi, bahasa-bahasa pergaulan, nah itu biasa tuh di dalam blog. Jadi dari segi bahasa ya, kalau website itu lebih cenderung formal, sedangkan blog itu non formal ya. Gimana Pak Andreas? Ketemu Kang? Sudah banyak sih yang jawab, banyak sekali katanya ada yang mengatakan bahwa website itu isinya luas, bahasanya formal, blog itu non formal. Ini Pak siapa ini? Oke, Kemudian dicari juga Mas Andreas yang kalau web itu lebih formal dan bisnis sih. Ada juga yang jawab tidak resmi dan resmi. Hampir semua tepat sih sesuai dengan kriteria yang barusan Pak Eri bilang. Oke, ini berarti dicari. Oh, Bu Anita. Aduh, Bu Anita lagi ya. Iya, Bang. Di-save dulu ya. Di-save dulu nomornya, nanti rewardnya setelah kegiatan selesai akan dikirimkan. Oke, lanjut ya, teman-teman. Oke, ada 6 tahapan ya dalam membuat blog. Tentu tahapan ini tidak menjadi bukan ya. Ini fleksibel, tapi diharapkan paling tidak 6 tahapan ini bisa kita lalui dalam membuat blog. Yang pertama, kita mempunyai tujuan. Ada tujuan nih, blog ini kita buat untuk apa ya. Kemudian menentukan niche-nya. Kemudian yang ketiga, memilih platform dan template. Keempat, membuat blog dan menulis. Yang kelima, mengenalkan blog ke search engine. Dan terakhir, kita memperindah tampilan. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, teman-teman sahabat rumah belajar, untuk membuat blog ini tidak menjadi sebuah patokan, paling tidak 6 tahapan ini sudah kita miliki, barulah kita bisa membuat blog dengan konsisten. Tapi kalau misalkan belum, ya diusahakan ada dulu baru kita membuat blog. Oke, tujuan itu kan sudah kita punya ya teman-teman sahabat rumah belajar. Di pembatik level 4 ini kita sudah punya satu tujuan, yaitu membuat blog untuk ruang untuk berbagi kepada teman-teman yang ada di seluruh Indonesia ya umumnya, khususnya di wilayah Kalimantan Utara. Tujuannya kita ingin berbagi praktik baik terkait pembelajaran ya, ataupun terkait pemanfaatan digital untuk kegiatan pembelajaran. Nah, tujuannya itu kita ingin berbagi kepada teman-teman. Jadi yang kedua adalah nice. Nah, ini kami nggak terlalu paham ya dalam pengucapan dalam bahasa Inggris. Maklumlah kami tidak menguasai bahasa Inggris dengan baik.
Di sini NICE adalah pembahasan mengenai suatu topik yang difokuskan tanpa membahas topik lainnya. Jadi NICE ini bisa kita artikan sebagai topik utama blog yang akan kita buat itu apa. Topik utama ya. Nah, untuk menentukan topik utama di dalam blog yang ingin kita buat, paling tidak ada 2 poin ya yang harus kita pastikan ada. Yang pertama, konten yang akan kita buat itu kita minati dan kita kuasai. Jadi topik yang ingin kita angkat itu paling tidak kita kuasai dia dan juga kita minati. Jadi kalau kita nggak minat, kemudian nggak kita kuasai topik itu yang kita angkat, potensinya kan blog itu nggak berkembang. Kemudian yang kedua, ada potensi topik yang kita angkat itu memiliki ataupun disukai oleh orang banyak. Ada disukai dan diminati oleh orang banyak. Jadi ada 2 poin nih. Yang pertama, topik utama blog yang akan kita angkat itu kita minati dan kita kuasai. Yang kedua adalah ada potensi disukai ataupun diminati oleh orang banyak. Jadi ada 2 yang harus kita pahami ya, harus kita pastikan dulu sebelum kita menentukan topik utama di dalam blog yang ingin kita buat. Di sini ada catatan ya, penting untuk kita untuk tidak membuat blog yang ada unsur-unsur ataupun mengundang permasalahan hukum. Misalnya, ini misal ya, jika teman-teman bisa menyediakan lagu MP3 tanpa mengundang masalah hukum ya tidak masalah. Tapi untuk membuat blog yang memiliki potensi masalah hukum, nah itu dihindari. Seperti ini ya, ini contoh saja. Menyediakan lagu MP3, kemudian film, ada konten-konten yang berbaur pornografi dan sejenisnya. Nah ini dihindari karena memiliki potensi bisa merusak orang lain juga merusak diri kita sendiri. Itu yang kedua, teman-teman sahabat rumah belajar. Nah ini yang ketiga, pilih platform blog yang tepat untuk Anda. Nah di sini ada 3 ya, ada Blogspot, WordPress, kemudian wordpress.com dan wordpress.org. Nah, ada 3. Perbedaannya apa? Tentu ada perbedaan ya. Kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini WordPress dan Blogger merupakan platform blog dengan pengguna terbanyak saat ini. Jika kita nih, coba kita renungkan diri kita sendiri ya. Jika kita adalah seorang dengan orang yang memiliki dana lebih dan menginginkan blog dengan banyak fitur, tentu saja WordPress.org akan menjadi pilihan terbaik. Tapi jika tidak, ataupun memang kita memiliki anggaran yang tidak memadai, kita juga tidak ingin pusing dengan skrip, database, dan menginginkan blog yang simple dan mudah digunakan, blogger.com ini bisa menjadi pilihan karena memang Blogger ini sangat mudah digunakan dan juga bagus untuk kita sebagai pemula. Sedangkan WordPress sangat cocok untuk teman-teman sahabat rumah belajar ya yang mungkin sudah ahli. Jadi kita bisa merenung nih, kira-kira kita mau menggunakan Blogger ataupun WordPress. Oke, Bapak Ibu Guru, sahabat rumah belajar, petunjuk konten dan kreativitas tugas blog. Nah, kata kunci yang di sini yang saya tampilkan ini, teman-teman sahabat rumah belajar, ini menjadi indikator ya penilaian blog teman-teman nantinya. Di postingan yang ditampilkan di blog itu memberikan wawasan yang komprehensif tentang rumah belajar dan fitur-fiturnya.
Jadi ini merupakan indikator yang nanti akan dinilai. Di saat Bapak Ibu guru, teman-teman sahabat rumah belajar memposting tulisan di blog, paling tidak postingan itu ada poin ya, ada nilai-nilai untuk memberikan wawasan yang komprehensif tentang rumah belajar dan fitur-fitur dari rumah belajar. Kalaupun tidak berkaitan dengan rumah belajar, ada praktik baik terkait pemanfaatan digital, itu mungkin juga akan menambah nilai ya kepada teman-teman. Intinya tidak terbatas dengan fitur rumah belajar. Tapi kalau memang berkaitan dengan rumah belajar dan fitur-fiturnya itu lebih bagus. Kemudian, sudut pandang. Postingan itu menyajikan sudut pandang yang terfokus. Ada contoh pendukung yang efektif atau tautan ke situs web atau dokumen yang relevan dan terkini yang meningkatkan informasi yang disajikan. Jadi, tulisan yang teman-teman sahabat rumah belajar posting di blog, pastikan poin di sudut pandang ini sudah ada. Jadi ada contoh yang efektif atau tautan ke situs web atau dokumen yang relevan dan terkini yang meningkatkan informasi yang disajikan. Jadi menambah keakuratan dari postingan teman-teman sahabat rumah belajar. Yang ketiga nih, kreativitas penulis. Postingan teman-teman ditulis dengan kreatif dan lancar untuk merangsang dialog dan komentar. Nah, ada timbal balik ya. Walaupun teman-teman ataupun guru-guru yang membaca tidak bisa berbicara, paling tidak tulisan teman-teman itu memancing mereka, membuat mereka untuk ingin berbicara ya, untuk berkomentar. Oke, selanjutnya inovasi rumah belajar. Disajikan terkait inovasi pembelajaran memanfaatkan layanan Pusdatin Kemdikbud. Nah, ini ada layanan Pusdatin Kemdikbud, berarti nggak berbatas terkait rumah belajar. Dan layanan yang lainnya ya tentunya. Ada TV edukasi, dan yang lain. Intinya berkaitan dengan produk-produk dari Pusdatin. Sampai di sini dulu, mungkin ada yang mau didiskusikan, teman-teman sahabat rumah belajar. Kami kembalikan dulu ke Pak Andreas. Pak Andreas, mungkin kita diskusi dulu, Pak Andreas. Boleh. Ini teman-teman dari sahabat rumah belajar, bila ada yang kurang jelas dari penyampaian Pak Eri atau ada rasa penasaran terhadap materi dari Pak Eri, silakan untuk boleh menggunakan fitur raise hand atau boleh langsung open mic-nya. Jadi kita langsung discuss aja, jadi jangan malu-malu lagi, ya. Langsung aja, atau mungkin mau memperlihatkan ini blog saya Pak seperti ini, boleh kali ya kita melihat blog dari peserta kali kan, supaya langsung kita beri masukan apa kurangnya, terus seperti apa gitu. Boleh nggak kira-kira ya Pak ya? Mas Gaman siap aja kan Mas untuk ya, jadi boleh Mas. Boleh Pak Andreas, itu sangat bagus ya. Jadi kan bisa menjadi acuan untuk teman-teman yang lain ya. Kalau misalkan nih di respon oleh Pak Irfan, wah ini sudah keren nih, menu-menunya sudah sangat mendukung. Jadi kan teman-teman yang lain juga bisa mencontoh. Mumpung di sini ada coach-nya, ada tutornya yang luar biasa kan, jadi tinggal eksekusinya gimana sih gitu loh kan. Teman-teman juga kan sudah pada nyicil ya blognya dari awal, udah tahu ada tugas blog, sudah mulai buka blog, sudah mulai daftar, sudah bikin akun dan semacamnya, sudah mulai post dari blog ya Bapak Ibu ya. Baik buat Bapak Ibunya sendiri, semakin kita menulis berarti semakin menempel tuh knowledge-nya ya. Jadi knowledge-nya makin kenceng, makin lengket lah gitu ibaratnya. Di anak-anak sendiri itu ada teori-teori sendiri ya. Teori-teori blog itu wah luar biasa. Nih saya kasih sedikit saja ya. Saya share screen dulu deh. Saya bukain sedikit saja dulu nih. Iya, siap-siap untuk di screenshot ya, untuk sahabat-sahabat SRB rumah belajar, mumpung di share. Saya share dulu.
Jadi kalau kita kupas kegiatan di blog itu ya, kegiatan di blog itu ini masuk di domainnya taksonomi Bloom itu paling tinggi. Creating itu di situ ada blogging ya, Bapak Ibu lihat ya ada blogging di sini ya. Nah itu udah di paling tinggi tuh, higher order thinking skill. Buat kita sendiri, buat anak didik kita sendiri, maupun buat anak kita sendiri di rumah. Jadi kegiatan blog itu sudah di area paling tinggi di higher order thinking skill-nya. Ya. Nah blog sendiri, Bapak Ibu kalau dirunut masalah teorinya ya, jadi banyak banget. Ketika kita menulis sesuatu tulisan, ide, gagasan, itu di dalam otak itu sebenarnya dia lagi bercakap-cakap tuh. Dia lagi bercakap-cakap, dia lagi menyambung-nyambungkan pengetahuan-pengetahuan yang kita dapat yang masih berserakan, lagi disambung-sambungkan menjadilah sebuah paragraf tulisan. Ya. Semua pengalaman-pengalaman yang sudah dilewati segala macam itu akan menjadi diinternalisasi lagi menjadi sebuah tulisan lagi. Jadi memang kita kalau menulis itu seperti berdialog dengan otak kita sendiri, dengan alam-alam bawah sadar kita sendiri. Jadi semakin sering kita berdialog, nah itu luar biasa proses knowledge-nya di dalam otak ini, termasuk di anak-anak ya, terutama anak-anak tuh ya. Nah, terus jadi kalau kita rutin saja ngebaca gitu ya, itu struktur otaknya yang tadinya berserak-serakan gitu ya, jadi runut. Maka nanti bikin vlognya juga jadi runut. Secara struktural akan diperbaiki semuanya. Jadi otaknya itu akan beradaptasi ketika kita ngebaca itu langsung seolah-olah kita memang mengalaminya gitu ya. Nah, poin ini penting sekali. Jadi seolah-olah mengalami. Bayangkan supaya pembaca itu seolah-olah berada dalam konteks, dalam keadaan, dalam kondisi yang sama ketika kita menulisnya itu, pengalamannya itu. Jadi misalnya kalau Asma Nadia kan dia bayangkan dulu tuh ketika suasana di Korea itu ada saljunya, ada pohon-pohon di musim saljunya itu ya. Jadi nah itu gaya penulisannya jangan kering. Kering itu ibaratnya kemarin saya di Korea 3 hari, saya di sana makan samyang saja, setelah itu saya pulang. Itu kering sekali, Bapak Ibu ya. Jadi harus basah kental gitu ya. Ada bumbu-bumbunya, tapi tidak lebay juga. Nah, jadi semakin kita membaca, semakin kita menulis, kan kosakata vocabulary kita semakin nambah. Nah, jadi itu yang penting Bapak Ibu ya di blog itu. Jadi manfaatnya luar biasa nih Mbak. Manfaatnya dari pembelajarannya jadi aktif, ekspresi, kreatif segala macam. Multimedia sudah jadi portofolio. Ibaratnya kalau saya boleh mewajibkan seluruh siswa saya akan saya minta bikin blog semua. Karena di situ dia mendapatkan portofolionya. Ketika portofolionya bagus, dia melamar pekerjaan, itu Bapak Ibu menjadi nilai bonus. Kita akan dilihat berdasarkan hasil karya kita. Plus, bagi Bapak Ibu yang lagi misalnya dalam kondisi keadaan ini butuh tambahan extra income. Nah, butuh tambahan pendapatan tambahan gitu ya. Ayo, kuatin di menulisnya. Kuatin menulisnya ya. Itu banyak kok, satu artikel saja kemarin yang paling simpel teman saya dibayar sekitar 350.000 aja kok. Satu artikel doang, cuma 2 lembar kurang, 2 halaman kurang. Ya, 2 halaman kurang 350.000. Kebayang ya kalau 1 bulan kita bisa menghasilkan 5 artikel yang dibayar, udah alhamdulillah ya dapat gitu ya. Jadi Bapak Ibu coba selalu kaitkan gitu ya. Ini manfaat ekonominya ada nggak sih, dampak ekonomi buat saya tuh ada. Karena biasanya ketika kita sudah melihat nilai ekonomis, itu pasti kita akan semakin termotivasi. Ini Bapak Ibu, jadi blog itu luar biasa banget, dahsyat banget manfaatnya ya. Diterusin, masih banyak waktunya, masih panjang. Ya. Sudah terlihat ya share konten saya Bapak Ibu. Sudah Pak Mastan. Oke. Sudah lanjut Pak Mastan. Baik, jadi dalam pembuatan blog yang kita harapkan itu adalah inovasi dalam rumah belajar. Jadi maksud dari inovasi itu adalah disajikan terkait inovasi pembelajaran, memanfaatkan layanan Pusdatin
Kemendikbud. Jadi Bapak Ibu dalam blognya nanti juga walaupun nanti itu adalah blog pribadi kita dan walaupun itu adalah tugas dari sebuah program pembatik 2020 ini, diharapkan semua layanan itu bisa masuk dalam blog Bapak Ibu. Ya, gunanya untuk apa? Jadi Bapak Ibu yang kita tampilkan di portal Rumah Belajar kan itu hanyalah sebuah icon-icon. Nah, mungkin penjelasan lebih menarik itu kan kalau di blog-blog Bapak Ibu itu, atau kami juga nanti akan membuat blog itu, kalau ditampilkan dengan penjelasan lebih menarik kan pasti banyak orang yang tertarik untuk masuk ke dalam fitur tersebut, seperti itu. Gunanya untuk apa? Supaya juga pengunjung Bapak Ibu lebih banyak. Jadi maksudnya seumpamanya Bapak Ibu punya siswa satu kelas 20 minimal ya. 20 orang mengakses blog Bapak Ibu, walaupun endingnya dia ke rumah belajar, tapi mereka masuknya melalui blog Bapak Ibu. Jadi otomatis kan pengunjungnya satu hari 20 orang. Itu hanya untuk satu kelas. Seandainya dia banyak kelas, nah nanti kita tinggal kalkulasikan saja Bapak Ibu. Berapa kelas yang menggunakan blog Bapak Ibu untuk belajar di hari itu, dikalikan jumlah hari Bapak Ibu mengajar, di jumlah kelas, itu sudah banyak pengunjungnya setiap hari. Nanti endingnya Bapak Ibu bisa jadi blogger gitu. Jadi Bapak Ibu kita nggak lagi dijadikan nanti rumah belajar itu sebagai blog Bapak Ibu itu sarana untuk sampai ke rumah belajar. Ya, jadi nanti kita akan menjadi sebuah sarana blog kita itu yang kita selama ini kita abaikan itu akan menjadi sarana untuk rumah belajar. Jadi siswa itu mau belajar tapi lewat blog Bapak Ibu. Nah, supaya apa? Supaya pengunjungnya setiap hari lalu lintas data melalui blog Bapak Ibu itu meningkat. Ya, jadi kita harus berinovasi supaya blog tersebut itu dimanfaatkan maksimal oleh siswa-siswi kita, apalagi di masa pandemi ini. Walaupun tidak di masa pandemi, blog selama ini kan memang masih tenar gitu kan. Cuma masih banyak orang yang tidak memanfaatkan blog tersebut. Ya Bapak Ibu, itu harapan saya. Kemudian referensi atau kutipan. Memberitahu, menautkan sumber informasi yang digunakan. Jadi Bapak Ibu, seperti yang saya lihat itu semua blog-blog Bapak yang sudah Bapak Ibu sharekan ke kami, yang kita lihat semua, itu usahakan segala sesuatunya itu ada sumber datanya. Gunanya untuk apa? Supaya bisa dipertanggungjawabkan Bapak Ibu. Seumpamanya Bapak Ibu mengambil data jumlah peserta yang mengikuti program membatik untuk yang lolos ke level 4 ini untuk kalkulasi 30 orang. Datanya dari mana? Ya kan? Nah, datanya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terutama dari Pusat Data dan Teknologi Informasi. Kenapa? Karena takutkan nanti ada yang mengatakan bahwa dia lolos ke level 4, tapi ujung-ujungnya ternyata tidak ada di level 4. Datanya mana? Dia nggak punya data. Nah, itu yang kita takutkan Bapak Ibu. Nah, takutnya nanti jika Bapak Ibu membuat tulisan di blog, itu kan pasti ada kolom komentar. Nah, biasa orang bertanya di kolom komentar itu terkait tulisan Bapak Ibu. Nah, tulisan Bapak Ibu itu datanya dari mana? Nah, otomatis kan orang itu atau siswa tadi atau siapapun yang membaca itu pasti akan mencari, benar nggak tulisan Bapak Ibu ini? Datanya dari mana? Datanya dicari dulu dari mana? Ya kan? Pasti orang akan mencari, benar nggak? Jumlah penduduk Indonesia berapa? Dari mana datanya? Dari BPS gitu kan. BPS tahun berapa begitu. Nah, itu akan terlihat semua Bapak Ibu. Jadi usahakan referensi atau kutipan yang Bapak ambil itu diberitahukan sumbernya supaya ini tidak menjadi ambigu. Jadinya orang tidak bingung dengan bahasa-bahasa itu. Tidak. Takutnya ini asli nggak? Karena begini Bapak Ibu, blog itu dari kalau saya tidak salah dari SD pun orang sudah bisa buat blog, siswa itu sudah bisa buat blog sebenarnya. Nah, itu yang kita takutkan. Selama ini memang saya menyarankan siswa saya itu melihat blog, lihat literaturnya, lihat referensinya supaya tidak salah kaprah. Takutnya itu materinya salah gitu kan. Mencari materi sel, takutnya materi selnya salah, ya kan. Jadi harus cari referensi yang baik dulu. Makanya kalau Bapak Ibu guru nanti yang memberikan seperti 30 duta ini, calon duta rumah belajar,
sahabat rumah belajar tersebut, itu nanti bisa kita sharekan ke siswa-siswa untuk pembelajarannya masing-masing. Contohnya, kalau untuk SD kita share ke teman-teman yang di guru SD. Kalau untuk di SMP kita share ke teman-teman di guru SMP. Kalau materinya sampai ke materi tersebut, seandainya Bapak Ibu memanfaatkan blog itu untuk pembelajaran. Nah, kenapa? Karena kita sudah yakin bahwa ini yang buat Bapak Ibu guru sudah kita tahu orangnya. Dan jelas pasti ilmunya ilmu pasti. Bukan lagi dia juga copy paste dari blog lain gitu ya. Walaupun copy paste dari blog lain, saya yakin Bapak Ibu sudah memilih dan memilah yang mana yang pantas untuk ditampilkan di blog Bapak Ibu, mana yang tidak. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu, kemudian gaya tulisan. Posting ditulis dengan gaya yang menarik dan sesuai dengan untuk audiens yang dituju supaya teratur buat desain kerangka penulisan yang terstruktur ya Bapak Ibu. Saya yakin kalau ini Bapak Ibu semuanya sudah jelas karena waktu kuliah pasti dapat hal ini. Otomatis membuat sebuah karya tulis atau skripsi itu harus digunakan, harus terstruktur materinya ya. Dan juga audiensinya ya yang menerima materi itu adalah orang-orang yang tepat pada materi tersebut. Contohnya kalau materinya biologi yang diterima ya siswa yang ingin belajar biologi dan kelasnya harus sesuai jenjangnya. Ya kalau SD IPA ya IPA SD. Yang terima mereka. Kenapa? Karena kalau SMK yang terima SD itu tidak akan bakalan ketemu. Pasti akan ruwet urusannya. Jadi gaya tulisannya Bapak Ibu ya sesuai jenjangnya masing-masing. Jangan berpindah jenjang. Bapak ngajar di SMP tapi ngisi materinya ke SMA atau SMK. Ya, kami tidak bilang bahwa orang dari SMA, SMK bisa ke bawah. Itu enggak bisa. Itu akan susah juga. Kenapa? Karena kita kita beda audiens. Audiens saya di SMK adalah siswa yang sudah umurnya 15-an ke atas. Bapak Ibu yang di SD umurnya adalah 7 sampai 12 tahun. Dengan gaya saya di SMK mengajar, dengan gaya Bapak Ibu mengajar di SD pasti beda sekali. Jauh bahkan. Ya, jadi itu nggak bisa saya paparkan di kelas SD. Begitupun sebaliknya Bapak Ibu. Jadi jangan mentang-mentang, oh Pak Mastan di guru SMK bisa ngajar di SD. Nggak bisa saya. Saya nggak bisa sabar. Saya nggak sesabar Bapak Ibu di SD, SLB, TK, PAUD, dan lain sebagainya. Ya, kalau di SMK itu kita ngajarnya ya sesuai dengan jenjangnya. Dia keras sedikit karena jenjangnya lebih tinggi. Seperti itu. Tapi kompetensinya saya yakin kompetensi Bapak dari bawah. Kalau Bapak Ibu ngajar sembarang-sembarang, pasti kami juga menderita di SMA, SMK. Ya, tapi karena Bapak Ibu di SD, SMP ngajarnya sangat baik, kami menerima di SMK, SMA juga baik. Seperti itu. Jadi harus sesuai tempatnya untuk membuat sebuah tulisan itu. Jadi yang mencari itu pasti akan sesuai jenjangnya. SD yang cari. Ya kan, kalaupun memang di SMA itu ada pelajaran yang cocok dengan SD-nya dulu, pas dia ingat, dia pasti buka juga di SD-nya. Pasti dia akan melihat-lihat, sama nggak ilmunya sama di SMA atau SMK. Kemudian variasi kata. Postingan mencerminkan kepribadian unik penulis melalui pilihan kata yang ekspresif dan dipilih dengan cermat yang menghidupkan topik. Iya, kalau itu sudah menarik Bapak Ibu, kalau dilihat dari sepintas sekilas tadi Bapak Ibu menampilkan blog, saya yakin pembacanya sudah akan senang. Tinggal dipoles-poles lagi supaya blog tersebut sangat-sangat enak untuk dibaca. Karena tadi itu kan karena mungkin persiapan untuk hari ini jadi Bapak Ibu sudah buat. Jadi walaupun ada beberapa yang agak-agak masih perlu dipoles sedikit lagi supaya itu menarik dilihat orang. Nah, itulah nanti Bapak Ibu kita cermati lagi apakah benar sudah bahasa-bahasanya itu bisa diterima oleh audiens kita, ya. Kalau variasi kata sudah bagus, ya oke. Tapi kalau saya rasa kalau guru bahasa Indonesia itu lebih paham dengan bahasa dan variasi kata. Kalau kita itu kadang kalau di biologi kadang saya cari guru bahasa Indonesia, Bu, ini benar nggak sudah bahasa? Kalau saya mau ingin buat surat dan lain sebagainya itu pasti saya berkibatnya ke guru bahasanya. Kenapa? Karena kadang ada bahasa yang kita rasa tidaklah pengulangan ya. Dalam blog itu kalau pengulangan kata terlalu banyak juga nggak bagus Bapak Ibu. Ya sama seperti kita bercerita itu kalau terlalu banyak mengulang kata itu juga tidak bagus. Ya sama kalau kita membuat sebuah tulisan. Jadi jangan terlalu banyak pengulangan kata.
Ya, sehingga mereka juga yang baca juga enak gitu. Wah, topiknya enak nih dibaca. Besok dibuka lagi lah. Mungkin besok ada topik baru lagi yang muncul di blog ini gitu. Ya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian multimedia. Menyisipkan grafik dan multimedia berkualitas tinggi bila sesuai untuk meningkatkan daya tarik visual konten dan mencantumkan sumber serta memperbaharui konten blog secara kontinu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu hanya umpamanya sudah selesai level 4 ini. Bapak Ibu tidak membuat lagi konten dan tidak mengupdate lagi konten-konten Bapak Ibu di blog file. Itu salah Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, ini sebenarnya hanya sebagai pemicu Bapak Ibu. Sebagai pemicu Bapak Ibu untuk membuat sebuah multimedia interaktif yang bisa dimanfaatkan oleh semua orang, baik siswa maupun teman sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau ada video-video di sekolahnya, mungkin video di sekolahnya mungkin senam pagi yang bisa ditiru oleh orang lain, itu diupload saja. Ya, atau Bapak Ibu sedang kerja bakti, atau Bapak Ibu sedang melakukan kegiatan latihan menari, itu kan kita multimedianya menyisipkan video-video tersebut di blog kan nggak masalah Bapak Ibu. Di samping itu bisa diupload ke YouTube, di subscribe-nya banyak, nah, itu bisa menjadi konsumsi kita di blog Bapak Ibu. Ya, kenapa dia harus berkualitas tinggi? Sebenarnya ini harus ya supaya yang lihat itu juga enak Bapak Ibu. Videonya tidak blur gitu kan. Jadi videonya harus bagus lah, minimal HD lah. Ya 1080. Ya kan, supaya apa? Supaya yang nonton juga kadang memang Bapak Ibu tanda kutip biasa memang jaringan juga mempengaruhi kualitas tampilan layar di video. Tapi kalau dia kualitasnya tinggi dan jaringan juga memadai, biasanya bagus. Tapi biasanya kalau dia udah mengupload dalam kualitas tinggi, biasanya tampilan gambarnya juga akan bagus. Seperti itu. Jadi jangan berhenti hanya sampai di sini, tapi Bapak Ibu harus terus mengupdate, mengupload apa-apa yang menjadi supaya blognya itu terlihat hidup terus. Ya. Kemudian berikan label atau tag, ya, jadi postingan dikategorikan dan topik diberi tag dengan tepat @rumah_belajar. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau ini kayaknya sudah ini sih ini cuma teknis, Bapak Ibu silakan nanti tagnya rumah belajar supaya itu bisa kita share kemana-mana, ada tagnya rumah belajar. Jelas, kalau itu Bapak Ibu saya yakin sudah mahir untuk memberikan tag rumah belajar dalam setiap postingan. Kemudian bebas dari kesalahan kata bahasa, ejaan atau tanda baca. Gaya penulisan memfasilitasi komunikasi. Ya benar Bapak Ibu, kalau ini jelas Bapak Ibu sudah mahir dalam ini. Ya, sudah membuat PTK, sudah membuat karya tulis banyak, sudah membuat artikel banyak. Saya yakin kalau gaya-gaya bahasa seperti ini itu tidak akan mungkin, maksudnya tingkat kesalahannya itu 0,01% lah, tidak sampai banyak. Kemudian Bapak Ibu, inovasi leadership dalam blog, terdapat unsur inovasi dan leadership serta kolaborasi antar sahabat rumah belajar. Jadi Bapak Ibu, nanti setelah ini itu kalau Bapak Ibu lihat provinsi-provinsi lain juga itu berkolab dengan semua teman-temannya dari manapun itu, kita juga nanti akan melakukan hal yang sama, kolaborasi dengan semua sahabat rumah belajar di seluruh Nusantara. Bapak Ibu bisa mencari sendiri atau difasilitasi dari duta rumah belajar. Bisa kita hubungkan langsung ke peserta-peserta yang lain. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah punya datanya karena sudah berteman, sudah berapa bulan kita seleksi ini sampai di tahap ini. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu tinggal sedikit lagi, harap bersabar ya, tidak terlalu lama ini. Kemudian ini adalah cara menulis yang baik untuk tugas pembatik level 4. Itu ada 10 cara, tapi sebenarnya ini kan hanya trik ya Bapak Ibu. Sisanya itu Bapak Ibu adalah, saya yakin Bapak Ibu punya cara yang lebih simple dan lebih menarik menurut Bapak Ibu, yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk menulis blog. Pak, Mas Tan, saya ini punya cara yang lain, bukan seperti ini. Iya, tidak masalah Bapak Ibu. Kita hanya memberikan, ini adalah pemaparan kita memang di level 4, kita 10 cara menulis blog ya untuk mengerjakan tugas yang baik di pembatik level 4 ini. Pertama, buatlah sebuah
umpan ketika mulai menulis artikel kegiatan Anda. Ya, contohnya ya. Berikan inspirasi dan kata bijak, sajikan sebuah statistik, tawarkan pertanyaan yang berhubungan dengan artikel, ceritakan sebuah cerita. Jadi di sini karena biasa itu orang buka blog itu kan yang dicari itu yang istimewanya. Biasanya ada istimewa dari blognya si A, si B, si C gitu kan. Umpamanya blognya si A itu punya kata-kata inspiratif yang setiap hari bisa berganti, setiap blog bisa berubah. Nah itu yang mau dicari orang kadang juga. Kan kadang kita itu kalau lagi iseng-iseng, oh kata-kata inspiratif. Setelah itu kita pasang di status di WhatsApp, di Instagram, ya kan kadang kita buat seperti itu. Kadang orang cari itu, kadang padahal sebenarnya dalam situ, walaupun dia awalnya tadi hanya mencari kata-kata inspirasi, ternyata itu blognya kita, tempat belajar. Wah ini ternyata blognya rumah belajar, kita bisa buka sumber belajar, ya Wahajaja Angkasa dan sebagainya, mereka bisa akses di situ. Jadi ada jalan lain gitu kan, untuk sampai ke dalam sebuah blog kita yang kita tidak sangka-sangka. Kemudian yang kedua, tulislah artikel disertai dengan tujuan yang jelas di setiap kalimat blog Anda. Contohnya, pastikan diri sudah mengemukakan tujuan yang jelas. Jadi Bapak Ibu, kalau buat blog itu, ya betul tadi bilang Pak Anies, kalau satu blog itu satu aja materi yang akan dihabiskan. Seumpamanya hanya perkenalan di situ hanya ada CV aja. Nanti di blog berikutnya kita akan tampilkan lagi pokoknya sumber belajar. Ya udah sumber belajar rumah belajar. Itu aja yang kita bahas sampai habis. Ya, karena kalau terlalu banyak sumber belajar atau terlalu banyak kompetensi dasar ya ibaratnya kalau dalam pembelajaran, itu terlalu banyak juga orang akan bosan ya nanti. Sama kalau kita membuat video, kalau terlalu banyak KD, siapa juga yang mau dengarkan sampai 15 menit sampai 20 menit siapa yang mendengarkan, ya kan? Tapi kalau kita hanya satu materi, satu action, itu pasti akan banyak yang melihat. Karena dia pasti mengikuti, 7 menit aja kok, 5 menit aja. Ya, kita ikuti aja sampai selesai, ya kan? Pasti banyak yang akan mengikuti. Kemudian gunakan kiasan, pastikan jangan terlalu berat, ya kan? Kiasan ini apa Pak Edi ya? Kalau dalam tata bahasa itu kiasan itu apa ya? Pak, semacam bahasa apa ya? Bahasa apa itu Pak di kiasan itu? Ya ini kalau bahasa Majas ya. Jawab sama Oh ya, majas seperti itulah. Majas main bola itu Pak Edi ya. Sama saya majas bola ya gitu ya. Majas main bola gitu ya. Kalau Pak Andreas mana tahu dia tambang. Ya, oke. Kemudian yang keempat, berikan diri Anda sedikit otoritas. Jadi contohnya itu sajikan contoh pengalaman yang spesifik, tambahkan beberapa statistik. Jadi Bapak Ibu kalau memasang sebuah vlog itu lihatkan bahwa ini sering loh orang lihat dan apa yang membuat dia menarik gitu. Seumpamanya rumah belajar, sumber belajar ini lebih banyak daripada portal-portal lain. Dari mana statistiknya? Berapa jumlah yang pengunjungnya? Sudah sampai 7.000 enggak? Sudah sampai 100.000 enggak? Nah, itu harus dilihatkan semuanya. Kenapa? Supaya dia menjadi otoritas untuk orang buka. Oh, ternyata ada loh, ya kan? Mohon maaf aja karena memang di saat pandemi ini semua web pembelajaran itu sangat-sangat berperang untuk siapa yang paling di atas begitu. Wajar karena memang sudah waktunya. Kemudian yang kelima, gunakan analogi dan perumpamaan untuk membantu pengunjung lebih mudah memahami subjek yang sulit. Jadi kalau saya bisa ini jangan terlalu menggunakan bahasa tingkat tinggi. Ya, walaupun yang kita sasarkan itu adalah anak SMA, SMK, belum tentu mereka juga tahu bahasa-bahasa yang terlalu tingkat tinggi. Gunakan bahasa yang biasa mereka tapi jangan juga bahasa gaul Bapak Ibu ya. Kita harus tetap berpatokan pada EYD ya, jangan terlalu gaul. Yuk kemana gitu ya? Bagi saya sih nggak ada masalah, tapi kan estetika kita menulis itu bagaimana gitu kan. Jangan juga terlalu tinggi bahasanya, tapi jangan juga terlalu rendah, pakai bahasa terlalu gaul gitu kan. Nah, kita harus gunakan EYD yang baik supaya apa?
Karena penikmat blog kita ini kalau besok-besok dia sudah tenar, itu sampai kemana-mana Bapak Ibu. Sampai kemana-mana yang tidak kita kira-kira blog kita sudah sampai 5 juta pengunjung atau 5 juta followers gitu kan. Kita nggak tahu. Ya. Ditunggu saja, nanti ada masanya Bapak Ibu. Kemudian, metafora dalam artikel bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk memperjelas maksud artikel. Metafora ini, Pak Eri, metafora ini apa ya? Mas Ai. Metafora juga salah satu gaya bahasa Pak Mas Tan. Oh, gaya bahasa. Sama Ya, juga kalau dengan saya majas. tahunya cuma karnivora. Puasa. Nah, itu saya tidak tahu di metafora ini. Nanti saya bilang, makan apa dia nih? Makan tumbuhan, daging atau apa? Nah, ini kalau itu ternyata sebuah gaya bahasa. Jadi gaya bahasanya juga tetap kita kembali ke ejaan yang disempurnakan, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut yang ketujuh. Dikit lagi ya Bapak Ibu ya, bersabar di depan laptop ya. Ibu Radia ini semangat banget, SMA 8. Maju bersama. Pantang mundur. Oke, yang ketujuh, sebagai penulis artikel, pastikan untuk selalu percaya diri. Oh jelas, kalau ini jelas Bapak Ibu. Semua blog yang ditampilkan tadi, itu adalah kepercayaan diri Bapak Ibu. Semua. Kalau tidak percaya diri, tidak akan tampil itu blog. Tidak akan terbuat itu blog. Tidak akan ada yang jadi. Dengarkan saran, ide, dan umpan balik dari pengunjung. Ya, bahkan tadi ada pengunjung live namanya itu, kita semua pengunjung live langsung lihat di situ blognya, langsung dikomentari, ya kan? Jadi tapi kita itu memberi apa ya? Kita itu blog orang itu tidak ada kita boleh just dia jelek. Kok kita just blog orang jelek, karya orang jelek itu sesuatu yang tidak masuk logika saya. Saya nggak pernah menjelek-jelekkan karya orang. Orang sudah buat karya itu dia bisa, ya. Saya itu kalau sudah guru-guru di sini, guru-guru Kaltara udah bilang, Pak Mas Tan, kami buat ini. Oh mantap Bapak Ibu. Tapi hasilnya jelek Pak. Nggak ada jeleknya, itu udah paling bagus. Kalau saya sudah bisa buat itu, baru saya bandingkan. Tapi saya nggak bisa buat. Ya, jadi apa yang telah Bapak Ibu buat, itu yang terbaik. Ya, karena Bapak Ibu sudah berani. Ya, sudah percaya diri itu udah tampil. Saya juga menantang diri saya nih Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu kumpulkan blog, nanti saya juga akan kumpulkan blog di grup, nanti saya munculkan juga. Masih lama kan Pak Andreas ini dikumpul blognya? Masih lama. Oke, sempat saya buat ya. Saya nantang diri saya sendiri karena dari tadi kan Pak Andreas sudah munculkan blognya. Pak Eri sudah munculkan blognya. Saya nggak muncul-muncul, padahal saya yang paling tua di sini di rumah belajarnya. Tapi umur saya nggak tua lah, ya kan? Ya, jadi ya nanti tagih aja saya. Saya buat nih, saya lagi buat laptop satunya nih. Ya, tadi saya otak-atik blog, gimana sih buat blog yang ini? Aduh, saya jadi malu gitu kan, disuruh tampilkan blog dari tadi nggak tampil-tampil gitu kan. Ya, itulah kalau nggak nantang diri sendiri nggak jadi nanti. Kemudian amati dan ukur kebiasaan pengunjung, ya. Jadi apa sih yang pengunjung biasa lakukan kalau dia buka blog kita itu kan ketahuan Bapak Ibu. Jadi dilihat. Kalau kita juga buka blog orang itu apa sih yang kita ingin lihat dari dia, dari blognya itu apa sih? Apa sih yang paling menonjol dari situ? Nah itu yang harus kita juga tampilkan di blog kita. Supaya apa? Supaya wah besok ini pengunjungnya di blog ini saya yakin sampai 5 juta orang. Wes luar biasa. Ya kan ibu bapak berhenti aja sudah ngajar, tinggal ngurus blog aja sudah. Happy ya berangkat tinggal jalan-jalan blog penghasil dari blog aja udah luar biasa. Kemudian pastikan Anda memiliki kemampuan menulis dan menyajikan artikel yang unik. Ya, kalau ini yang jarang orang punya. Jarang orang punya itu adalah memiliki kemampuan menulis. Kalau ngoceh semua orang bisa. Tapi menuangkan dalam bentuk tulisan itu saya yakin Bapak Ibu kalau saya jelas. Saya itu kalau menampilkan dalam tulisan sudah menulis satu paragraf udah, sisanya udah bingung saya mau lanjutkan apa karena tata bahasa yang dalam otak saya itu susah saya tuangkan dalam tulisan itu karena harus saya sesuaikan dengan EYD itu saya nggak bisa. Ya, makanya saya tuh harus lebih banyak belajar dengan Bapak Ibu guru yang hebat-hebat di sini. Jadi kemampuan menulis saya itu masih rendah.
saya akui saya masih rendah untuk menulis. Jadi kalau menyajikan artikel yang unik, nah itu kreativitas kita yang diperjuangkan di situ. Saya yakin kalau itu Bapak Ibu pasti punya semua lah. Dari blog-blog yang tadi muncul itu udah jelas bahwa kemampuan menulis Bapak Ibu sudah tinggi luar biasa gitu. Jadi tenang aja. Saya nggak ragu lah. Ya kapan-kapan Bapak Ibu kita ketemu di mana, ketemu di Malino, ketemu di Tanjung. Nah kita sama-sama Bapak Ibu. Ya. Jadi oke, yang terakhir yang ke-10, pastikan Anda memberikan pilihan dan kesempatan untuk membantu pengunjung. Jadi Bapak Ibu kalau pengunjung itu kan biasa beri komentar dan lain sebagainya, saran. Jadi jangan Bapak Ibu itu kalau feedbacknya jangan sampai ya takutnya ada yang ya tanggapan kita itu kan kadang kalau ditanyai orang, padahal kita sudah susah payah buat blog ini, kok tanggapannya begitu. Nah harapan kita jangan sampai begitu, ya kan. Usahakan kita tetap rendah diri, jangan sombong, ya. Kita hari ini bisa blog, besok kita bisa jadi lupa blog kalau kita terlalu sombong. Ya, apapun komentar orang kepada kita Bapak Ibu itu kita terima. Kalaupun kita sakit hati, udah diamin aja, berdamai dalam hati. Kapan dibuang? Nanti kalau pada saat Bapak Ibu pergi refreshing kemana? Ya kalau kami tarakan ya cuma nanti amal kasihan. Ya, atau ke mangrove udah buang di sana, udah selesai refreshingnya udah, ya. Bapak Ibu ya, kalau kita main emosi, nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Di kolom chat grup kita aja Bapak Ibu penikmati level 4, itu kita udah kayak, oh ini tekanan kita naik gitu kalau ditanyain. Kadang kita udah jawab, padahal ditanya lagi gitu kan. Tapi itu nggak boleh kita lakukan. Kenapa? Karena Bapak Ibu semua itu sama dengan kami. Kami, Bapak Ibu kita berikan jawaban, satu saat kami juga akan bertanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa buat animasi. Mungkin kami belum bisa buat animasi. Jadi apa? Kami bertanya sama Bapak Ibu. Nah, begitu. Begitupun sebaliknya Bapak Ibu. Tadi itu tampilannya ada yang sudah pintar buat vlog, YouTuber. Nah, Bapak Ibu lebih hebat. Jadi nggak salah kalau saya sering bilang, saya ini bukan siapa-siapa dibanding Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu adalah guru terbaik di Kaltara. Semua guru terbaik di Kaltara itu semuanya guru terbaik. Cuma yang mau ikut kegiatan-kegiatan itu sedikit. Itu aja sih sebenarnya kelemahan kita di Kaltara. Ya. Kemudian lanjut ya, kenapa ngeblog gitu kan? Kenapa ngeblog gitu kan? Padahal dulu nggak terlalu booming gitu kan. Di saat orang sudah meraih uang sedemikian rupa, kita masih diam-diam saja gitu. Kadang saya juga bertanya kepada kenapa saya capek-capek nulis, tapi toh nggak ada yang mau bayar gitu kan. Kenapa juga saya rajin banget ngupdate blog, padahal belum tentu ada yang baca gitu kan. Kenapa juga saya rajin research materi, toh nggak ada yang peduli. Kenapa saya nulis ini? Jawabannya sederhana, karena itu saya mau. Dah itu aja. Jadi kalau ada nawa itu dari dalam hati Bapak Ibu, nawa itu kita udah bulat di nawa itu kita, niat kita untuk buat, namanya Ibu nih mau naik pangkat, saya niat cari minimal 10 angka kredit untuk seminar-seminar. Kalau niatnya sudah ingin naik pangkat, itu pasti gampang didapat 10 angka kredit itu. Ya, contoh saja itu. Sama Bapak Ibu, bensin saya habis di pom bensin masih 1 kilo lagi. Tapi kalau Bapak Ibu punya niat untuk sampai ke pom bensin itu, pasti sampai. Tapi kalau enggak, hanya nunggu dan menunggu, itu saya yakin tidak akan bisa Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita sudah punya ada kemauan, niat, blog yang kita bilang tadi itu sederhana, saya yakin nanti Bapak Ibu, blognya di saat pengumpulan tugas, pasti akan berubah daripada hari ini. Karena apa? Niat dari Bapak Ibu itu sudah naik dari 50% ke 99,99%. Jadi 1% yang mana Pak Mastan? Masih tidur gitu kan. Jadi masih nunggu sampai dia bangun gitu. Ya, jadi Bapak Ibu itu aja yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu. Ya, kita akan saling berbagi terus Bapak Ibu, di mana kita kalau Bapak Ibu kesulitan, kita sama-sama berbagi, kita akan share. Apalagi di grup kita itu kan Bapak Ibu yang masternya di Pusdatin juga sudah bergabung. Jadi Bapak Ibu bertanya saja di situ. Kalau saya dan Pak Eris serta Pak Andreas
masih bingung menjawab, pasti akan dijawab dari tim pusdatanya langsung. Kenapa? Supaya Bapak Ibu mendapatkan kekuatan jawaban Bapak Ibu. Kenapa? Karena kan kadang juga Bapak Ibu, betul nggak nih Pak Mastan jawabnya? Ya Pak Mastan ini botik-botik aja gitu kan bilang orang Kalimantan, botik-botik gitu. Ya, atau Pak Mastan ini cuma menggembirakan kita aja nih. Ikutlah Pak, nggak apa-apa tuh, nggak ikut sampai habis, yang penting ikut aja masuk gitu kan. Pak Mastan ini cuma kasih gembira kita aja, padahal nggak ada apa-apanya kita di sana. Loh, nggak begitu Bapak Ibu. Jadi kita sama-sama di sini, sama-sama membangun Kaltara, sama-sama jadi guru yang hebat. Bapak Ibu guru inilah yang sama-sama nanti kita bergerak di Kaltara supaya minimal, malah tahu semua satu guru satu blok. Kalau satu blok berapa juta guru di Kaltara yang punya blok nanti. Ya, nanti pengunjungnya dari mana Pak, Bu? Kita saling mengunjungi aja. Saya, Pak Eri, Pak Andreas kunjungi Bu Radia. Nanti Bu Radia, Pak Andreas sama Pak Eri mengunjungi Pak Mastan. Gitu kan jadi tukar-tukaran aja kita mengunjungi. Ya, nanti orang lihat, banyak ya pengunjungnya. Iya banyak, karena ganti-gantian mengunjungi aja kita sebenarnya. Ya. Tapi itu akan menjadi daya tariknya orang lain. Banyak pengunjungnya ini, Bu Radia, kenapa bisa? Padahal yang kunjungi itu semua dari guru-guru saja, ya kan? Akhirnya orang lain tertarik, kenapa banyak pengunjungnya? Pasti ada yang istimewa dari Bu Radia, ya kan? Jadi itulah yang membuat kita harus sama-sama meluruskan niat untuk sama-sama menyelesaikan tugas yang ada di level 4 ini. Oke, Pak Andreas, saya kembalikan kepada Bapak selaku moderator.